Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat-ayat ini dan Bapak Ibu Saudara ikuti dalam Alkitab Saudara. Di sana dikatakan begini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Kisah ini berbicara tentang suatu kondisi dan keadaan di mana pemazmur menggambarkan kehidupannya bagaikan domba dan Tuhan adalah gembalanya yang baik dan luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ada dua alasan di dalam konteks yang kita baca ini yang menyebabkan Daud dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Alasan yang pertama adalah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana di situ Tuhan, karena Tuhan bertindak sebagai Jehovah Jireh. Tuhan bertindak sebagai Jehovah Jireh, atau Allah yang mengadakan, Allah yang mencukupi. Di sini Allah yang mencukupi atau Allah yang memelihara kehidupan pemazmur. Dalam hal apa? Kita melihat di dalam ayat yang kedua, di situ Allah yang bertindak untuk memelihara atau mencukupi kebutuhan jasmani daripada pemazmur. Di dalam ayat 2 dikatakan begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, Allah yang bertindak untuk memelihara kebutuhan jasmani pemazmur, sehingga dia menggambarkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Jehovah Jireh, yang menuntun dia ke padang yang berumput hijau, di mana di sana dia menemukan padang rumput yang hijau untuk keperluan dan kebutuhannya. Dia makan di sana menjadi kenyang, menjadi segar kembali. Nah saudara, dia menggambarkan hidupnya bagaikan domba, dan Tuhan adalah gembalanya yang selalu memperhatikan dan memelihara kehidupannya di saat kondisi dan keadaan susah sekalipun. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah bertindak sebagai Jehovah Jireh, bukan hanya dalam mencukupi kebutuhan dan keperluan jasmani daripada pemazmur, tetapi di dalam ayat berikutnya, ayat 2 bagian B di sana dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kebutuhan jasmani bukan hanya terdiri dari makanan dan minuman. Kebutuhan domba bukan hanya rumput dan air, tetapi semua makanan berupa daun-daunan, rumput-rumputan, air yang benar-benar hening, air yang benar-benar bersih dan segar, itu akan memberikan kesehatan kepada domba.
di mana gembala yang baik itu pasti membawanya ke rumput yang segar, ke dedaunan-dedaunan yang bisa dinikmati dan dimakan, dan dituntun ketika haus, dituntun dan dibawa ke air yang tenang, ke air yang bersih. Nah saudara-saudara, demikianlah kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Dalam kondisi dan keadaan apapun, kiranya pengalaman pemazmur ini menjadi memberikan sebuah makna buat kita, bahwa dalam keadaan kesulitan ekonomi mungkin, dalam keadaan kesulitan finansial, keuangan, dan lain sebagainya mungkin, tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak sebagai Jehovah Jireh untuk mencukupi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus bagi kamu, saudara. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan bagian lain di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan atau minum, atau apa yang kamu pakai. Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan apa yang engkau minta kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, alasan yang membuat pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, karena pemazmur yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang bertindak sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Haleluya. Lalu Allah bertindak untuk memelihara bukan hanya dalam hal jasmani, tetapi Allah juga bertindak untuk memelihara dalam hal rohani atau secara spiritual. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan begini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Dengan firman-Nya, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Kita akan mengalami suatu kesegaran, suatu sukacita, suatu damai sejahtera. Oleh karena firman itu menyegarkan kita setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang dipercaya oleh pemazmur adalah Allah atau Tuhan yang bertindak sebagai Jehovah Jireh. Dia bukan hanya mencukupi, Dia hanya memelihara kebutuhan jasmani saja, tetapi Dia juga Allah yang bertindak untuk memelihara, mencukupi kebutuhan rohani atau spiritual. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagian yang kedua, alasan yang kedua, mengapa pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Alasan yang kedua di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca sekali lagi di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara, hal kedua yang menjadi alasan pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku, yaitu karena Tuhan yang dia percaya, Allah yang dia percaya adalah Allah yang bertindak sebagai Jehovah Nisi, panji keselamatan. Allah yang bertindak untuk menyelamatkan, Allah yang bertindak untuk membebaskan, Allah yang bertindak untuk menolong pemazmur dalam kesulitan dan keadaan apapun. Di sini dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 4 bahwa
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Luar biasa, sebab Engkau besertaku. Nah saudara-saudara, dia percaya hidupnya bagaikan domba yang dituntun oleh gembala atau oleh Tuhan. Di saat-saat gembala itu menuntun domba, bukan hanya mengikuti jalan yang rata, tetapi juga melewati lembah dan jurang, tetapi juga melewati jalan yang berbatu-batu, melewati jalan-jalan yang penuh dengan ancaman bahaya. Tetapi pemazmur percaya dia dituntun, dipelihara oleh Allah yang bertindak sebagai Jehovah Nisi, memberikan jaminan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, gada di sini berbicara tentang gada. Fungsi daripada gada, gada itu ukurannya kurang lebih 40-50 cm. Gada itu bentuknya mirip dengan bisbol, ya, mirip dengan bisbol. Dan fungsi gada itu ialah sebagai senjata gembala untuk melindungi para domba dari pemangsa-pemangsa atau dari hewan predator yang hendak memangsa atau hendak menyerang kawanan domba. Dan di sini gada digunakan untuk, cara menggunakannya adalah dengan melemparkan gada itu, mengayun-ayunkannya dan memukul musuh dengan keras. Jadi ketika ada hewan predator yang datang mau menyerang kawanan domba, maka gada itu diayun-ayunkan dan dilempari ke arah hewan pemangsa atau hewan predator itu, seperti beruang, seperti singa, seperti harimau yang datang memangsa. Dia melemparinya dan bisa dalam jarak yang jauh. Itu akan sangat menolong untuk menyelamatkan kawanan domba dari terkaman binatang buas. Itu fungsi daripada gada. Dan di situ juga bicara tentang tongkat. Fungsi tongkat yaitu untuk menepuk tubuh domba ketika domba tidak mengerti arah dan kemudian mulai berjalan menjauhi kawanan yang lain. Tepukan kadang-kadang lembut dan juga tepukan kadang-kadang agak keras. Tujuannya agar membuat domba yang mulai berjalan menghindar atau mulai melenceng daripada kawanan domba yang lain. Itu fungsi daripada tongkat. Tongkat ini ukurannya bervariasi. Ada yang berukuran panjang, tapi sudah pasti lebih panjang daripada gada. Dan tongkat ini berbentuk unik, yaitu bagian pangkalnya seperti gagang payung yang melengkung, Bapak Ibu Saudara. Nah, tongkat yang bagian melengkung ini bertujuan untuk mengait badan atau leher domba itu, ya. Jadi untuk mengait domba atau badan domba itu ketika domba itu jatuh terperosok ke dalam lubang yang dalam atau ke dalam jurang. Itu fungsi tongkat. Jadi tongkat itu ukurannya bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Lebih bisa, ada yang 1 meter, bisa lebih daripada 1 meter. Namun itu juga fungsinya untuk menjaga kawanan domba itu. Nah, pemazmur menggambarkan bahwa itulah caranya Tuhan menggembalakan kehidupannya ketika dituntunnya melewati perjalanan lepas perjalanan. Kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bagaikan domba yang dituntun oleh Tuhan yang adalah gembala kita.
Kadang-kadang teror intimidasi yang datang meneror kita, mengintimidasi kita, membahayakan kita. Musuh-musuh kita si iblis dan roh-roh jahat hendak membahayakan kita. Tapi dengan anugerahnya, dengan perisainya, dia melindungi dan menyelamatkan kita. Dengan tongkat, dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya, dia menyertai kita, dia menuntun kita, dia mendidik kita, dia menghajar kita demi kebaikan kita dari saat lepas saat. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kita harus tetap memandang Tuhan. Karena akan ada jalan-jalan, kita pasti melewati jalan yang bagaikan jurang. Bahkan juga melewati jalan yang bagaikan perbukitan. Melewati jalan yang bagaikan gunung. Melewati jalan-jalan yang terjal, yang suram. Kadang-kadang secara manusia, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita berpikir, wah, kita putus asa dan tidak mampu. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa di tengah-tengah kondisi itu, Allah bertindak sebagai Jehovah Nisi, panji keselamatan. Dia akan menyelamatkan saudara. Di dalam Yesaya 4, di dalam Yesaya, di sana dikatakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kondisi dan keberadaan apapun, Dia menyertai. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan pergi. Dia pergi ke surga. Dan dia akan mengirim seorang penolong. Dia akan diam di dalam kamu dan bahkan menyertai kamu. Haleluya. Kata menyertai artinya dia selalu bersama-sama. Dia selalu berjalan bersama kita. Dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, dia ada bersama kita. Apapun tantangan persoalan yang mungkin besar bagaikan topan dan badai sekalipun, tetapi yakin dan percayalah, dia selalu bertindak sebagai Jehovah Nisi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, suatu kisah yang sangat indah di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Di situ ketika Daud mau menghadapi Goliat, dia menyampaikan pengalaman yang luar biasa, bahwa dia pernah menggembalakan kambing domba. Bagaimana ketika hewan-hewan predator itu akan datang untuk memangsa kawanan domba yang dia gembalakan. Dia dengan gada, dengan tongkat, dia menghajar. Dan ketika kawanan domba itu menyerang, dia menangkap janggutnya, dia menghajarnya dan mematikannya. Dan dia berkata, dia juga akan menghadapi Goliat yang besar itu. Dia akan mengalahkannya. Bukan dengan keperkasaannya, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan nama Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara, karena apa dia percaya, dia yakin kepada Tuhan yang mampu untuk menolong kehidupan pemazmur sejak dia menjadi seorang gembala domba. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya selaku hamba Tuhan bukan hanya berbicara tentang gembala, namun kami juga memiliki pengalaman. Pernah di masa kecil, orang tua kami mengajar kami menggembalakan kambing domba. Kambing itu agak bandel, tetapi domba-domba itu taat. Domba-domba itu turut. Kami selalu menuntun domba-domba itu ke rumput yang hijau. Kambing kami tuntun ke rumput yang segar, rumput yang hijau, dan dibawa ke dedaunan yang subur. Diberi makan supaya domba atau kambing itu bisa sehat dan segar.
Jadi ketika pemazmur menyatakan pengalamannya tentang dia sebagai seorang gembala kawanan domba, saya berkata saya juga pernah menjadi seorang gembala kawanan kambing domba di kampung kelahiranku. Dan di masa kecil sampai usia SMA pun saya masih menggembalakan kambing domba. Dan di situ banyak makna yang saya dapatkan ketika menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kemurnian untuk melayani mereka dengan kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mengurapi kepalaku dengan minyak. Di situ ada kata mengurapi. Minyak selalu melambangkan tentang kehadiran Roh Allah. Diurapi dengan minyak artinya dipisahkan dari dunia, diasingkan dari dunia. Artinya Tuhan berdaulat untuk menyertai dan memelihara kita. Kita anak-anak Tuhan harus tetap berada di dalam zonanya Tuhan untuk menjaga kredibilitas kita sebagai umat percaya, sebagai umat Kristiani. Di tengah-tengah menghadapi dunia yang goncang-ganjing, di tengah-tengah menghadapi dunia yang didiami oleh manusia dengan berbagai karakter, di mana kita menghadapi berbagai macam persoalan dengan berbagai bentuk masalah yang kita hadapi. Tetapi percayalah atas kuasa dan pengurapan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi semua hal yang kita sekalipun menganggapnya sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan, Roh Allah memampukan kita untuk melakukannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalamnya juga mencakup, di sana dikatakan bahwa Allah bertindak sebagai sumber penyedia kekayaan jiwa. Allah Yehova Nisi ini bertindak bukan hanya untuk menyelamatkan dari bahaya, dari ancaman, dari kesulitan, dari teror, dari intimidasi. Tetapi Allah juga yang bertindak sebagai penyedia, sebagai supply daripada perkara-perkara rohania. Di dalam ayat yang 6 di sana dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah kekayaan jiwa, yaitu kebajikan, kemurahan. Orang tidak akan bisa bertindak bijaksana. Orang tidak akan bisa bertindak dengan penuh hikmat. Orang tidak akan bisa bermurah hati. Orang tidak bisa akan berbelas kasihan jikalau Tuhan tidak mengaruniakan kekayaan jiwa kepadanya. Dan karena itu, bergantunglah dan percayalah kepada Tuhan sebagai gembalamu dan gembala. Dia yang akan memperkaya jiwamu dengan perkara-perkara rohani, yaitu pikiran dan perasaan saudara. Saudara akan memiliki ketajaman fisik. Saudara akan memiliki ketajaman berpikir. Saudara akan memiliki ketajaman hikmat. Saudara akan memiliki ketajaman dalam menetapkan, memutuskan hal-hal yang sulit. Yang di dalam kita menjatuhkan sebuah pilihan dalam menghadapi suatu masalah. Tuhan memberikan ketajaman untuk menentukan pilihan yang tepat di saat hal-hal itu tidak bisa kita menentukan pilihan dari sekian banyak pilihan yang harus kita pilih. Tuhan akan memberikan ketajaman. Ada berbagai macam peperangan roh yang berada di otak kita, yang berada di pikiran kita, yang berada di hati kita. Tetapi percayalah, kalau Tuhan yang bertindak sebagai suplai pemelihara jiwa untuk memberikan kekayaan jiwa
bagi saudara, maka saudara akan semakin tajam dalam berpikir, dalam visi misi, dalam berhikmat, dalam bertindak, dalam berbicara, selalu membangun, selalu memberkati, selalu mengokohkan, selalu menguatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kondisi dan keadaan ini, pemazmur dia mau berkata, itu adalah kekayaan jiwa yang Tuhan karuniakan, kebajikan dan kemurahan. Itu akan mengikuti pemazmur. Dikatakan bukan pada satu dasawarsa, bukan pada satu waktu tertentu, tetapi seumur hidup pemazmur itu akan mengikutinya, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu saja, kekayaan jiwanya di sini dikatakan bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Komitmen pemazmur untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa adalah sebuah gambaran bahwa hidupnya hanya mau bergantung kepada Tuhan. Hidupnya mau berada di dalam perkenanan Tuhan. Hidupnya selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sepanjang masa. Artinya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Pemazmur mau yakin dan percaya bahwa dia mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya dia berkata, daripada lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari kedua perkara yang kita belajar pagi hari ini, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala saudara dan gembala saya. Alasannya adalah Tuhan bertindak sebagai Yehova Jireh, Allah yang memelihara, Allah yang bertindak sebagai pemelihara, Allah yang mencukupi baik kebutuhan jasmani, baik kebutuhan spiritual atau rohani. Dia bertindak sebagai Yehova Jireh. Alasan yang kedua, Tuhan adalah gembala kita, adalah Allah bertindak sebagai Yehova Nisi. Dia adalah panji keselamatan. Allah bertindak untuk menyelamatkan kita dalam situasi dan kondisi yang sulit, dalam keadaan situasi yang sukar. Dia akan bertindak untuk menyertai kita dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Dan Allah bertindak sebagai sumber mengurapi kita, memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan dunia ini dengan kuasa yang dari Tuhan. Allah juga bertindak sebagai penyedia kekayaan jiwa, kebajikan, kemurahan, mencintai Tuhan, diam dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Jadikanlah Tuhan sebagai gembalamu yang baik dalam situasi, dalam kondisi saat ini. Bergantunglah sama gembala yang agung. Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya. Ada banyak orang-orang pengusaha-pengusaha, para bisnismen. Ada juga di antara mereka yang gulung tikar, yang bangkrut. Di antara para pekerja-pekerja, baik itu swasta maupun negeri, saat ini bekerja dari rumah dan tidak full time di kantor atau di tempat-tempat pekerjaan mereka. Mungkin juga secara ekonomi, secara finansial, keuangan finansial seakan-akan berkurang. Tetapi percayalah, Tuhan Allah Yehova Jireh, Dia mencukupi keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kita. Haleluya. Di dalam kondisi ini, virus COVID-19 ini mengancam saudara. Tapi jangan takut, percayalah, Tuhan menyertaimu 24 jam dalam sehari. Dalam kondisi dan keadaan ini, bergantung, andalkan Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini. Hamba berdoa buat firman Tuhan, buat saudara-saudara kami, buat setiap yang sudah mendengar firman Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan firman Tuhan ini, supaya mereka semakin diperkaya dengan kebenaran, lepas kebenaran. Dalam kondisi ini, dalam menjalani karantina mandiri, kiranya kami semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan semua masyarakat di tengah-tengah bangsa dan negeri ini, boleh memandang Allah pencipta langit bumi, percaya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah yang memelihara, menyertai dan melindungi setiap kami. Secara khusus buat orang percaya, anak-anak Tuhan, berkati, berikan kesegaran, sukacita, damai sejahtera, penyertaan yang sempurna buat seluruh anak-anakmu dimanapun berada. Terima kasih. Berkati semua kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Haleluya.